Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang rangkaian listrik pada listrik dinamis. Nah, di sini sebelumnya kita gambarkan dulu rangkaian listrik kalau misalkan berada di soal, itu gambarnya seperti apa. Jadi seperti ini. Misalkan di sini ada lampu ya. Oke. Nah, ini namanya adalah rangkaian listrik tertutup. Kemudian kalau yang ini satu lagi merupakan rangkaian listrik terbuka. Ini adalah baterai, di sini kutub positif, di sini kutub negatif, itu adalah baterai atau sumber listriknya. Kemudian ini lampu gitu ya. Nah, kalau pada rangkaian tertutup, arus listrik itu akan mengalir dari sini, kemudian ke sini, lalu ke sini, dan muter gitu ya. Tapi ketika rangkaiannya terbuka, maka arus listriknya tidak akan berputar sehingga nanti akan terputus, sehingga lampunya menjadi padam. Ini lampunya nyala, ini lampunya mati. Selanjutnya, pada rangkaian listrik nanti kita akan mengenal yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besar tegangan listrik pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengaliri penghantar. Nah, di sini hukum Ohm itu ada rumusnya, yaitu V I R. Kita buat segitiga aja biar lebih mudah kalian mencarinya. Seperti ini, di mana V-nya itu adalah tegangan atau volt, kemudian I-nya itu adalah arus listrik, satuannya ampere, lalu R-nya itu adalah hambatan, satuannya itu adalah ohm. Jadi nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah V, kalian tinggal mengkalikan I sama R-nya. Tapi kalau misalkan yang ditanyain adalah I, berarti V dibagi R, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis rangkaian hambatan. Jenis rangkaian hambatan itu ada dua, yaitu yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel. Nah, kalau kalian lihat, kira-kira ini yang seri yang kanan apa yang kiri? Iya, benar. Jadi kalau kalian melihat hambatan, kemudian susunannya itu bersebelahan gitu ya, kita sebut itu rangkaian seri. Sedangkan kalau atas bawah, itu artinya rangkaiannya paralel. Masing-masing memiliki rumus nih teman-teman. Jadi kalau kalian ditanyakan hambatan pengganti, nanti kalau di soal gitu ya, kalau untuk seri kita tinggal tulis RS. RS itu adalah hambatan pengganti. R1 kita tambahkan saja langsung dengan R2. Sedangkan kalau paralel, 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, itu kalau paralel bedanya di situ. Jadi lebih rumit ya untuk menghitung hambatan penggantinya. Kemudian, hal yang perlu kalian perhatikan adalah untuk seri I-nya akan sama, jadi arusnya akan sama. Berarti kita bisa tulis I seri itu misalkan anggaplah I total rangkaian gitu ya. I seri itu akan sama dengan I1 sama juga dengan I2 karena susunannya secara seri. Sedangkan kalau paralel yang sama adalah V-nya. V paralel itu akan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sampai situ paham? Oke. Nah, itu adalah poin-poin yang perlu kalian hafalkan atau kalian ingat-ingat gitu ya, poin pentingnya. Kemudian jadi nanti kalau misalkan kalian cari VS-nya, V seri, potensial seri, itu tinggal ditambahkan aja V1 tambah V2 tambah V3 tambah seterusnya gitu. Atau kalau misalkan berdasarkan gambar berarti kan cuma 2, berarti kalian bisa tulis kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian
Kalau yang paralel kita mau cari I paralel, berarti I1 ditambah I2 ditambah I3. Sampai situ paham ya? Jadi ingat kalau seri I, oke, I-nya terakhir berarti I-nya yang sama. Sedangkan kalau paralel berarti kebalikannya, V-nya yang sama. Kalau hambatannya tinggal dijumlahin aja untuk yang seri, kalau paralel harus jadiin pecahan. Oke, selanjutnya kita cek soal pertama. Pada sebuah rangkaian tertutup, lampu dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Kita tulis dulu data yang diketahui. 12 volt itu adalah tegangan. Jika pada rangkaian mengalir arus 0,5 ampere, berarti I-nya adalah setengah ampere gitu ya. Maka hambatan yang dimiliki adalah titik-titik. Yang ditanyakan ternyata R. Oke, ingat kita punya rumus V, I, R atau VIR gitu ya. Kalau yang dicari itu adalah R, berarti rumusnya adalah V per I. V-nya masukkan 12, I-nya setengah. Bisa kalian tulis 12 dikali 2 per 1. Ingat aturan pecahan, berarti 24 ohm. Ini hasilnya. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam soal rangkaian listrik. Jadi di sini ada sebuah rangkaian yang ditanyakan untuk awalan itu adalah hambatan total. Hambatan total itu atau bisa disebut hambatan pengganti nantinya. Nah, di sini kita cek dulu data yang sudah diketahui. Ini ada R1, ini adalah R2, lalu ini adalah V-nya ya. Untuk hambatan total kalian lihat dulu gambarnya, kira-kira susunannya seri atau paralel. Karena dia bersebelahan artinya seri. Kalau seri kita bisa menggunakan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2, tinggal dijumlahkan, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah berapa nilai arus. Karena ini seri berarti nanti arusnya bisa nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi gini, kalau kita mau cari arus berarti kan arus rangkaian misalkan. Ini yang ditanyakan adalah arus rangkaian, berarti kita bisa menggunakan rumus VIR. Kalau kalian cari I, berarti rumusnya adalah V dibagi R. V-nya adalah 12 volt ya, sesuai ini. R-nya itu adalah R pengganti atau hambatan totalnya, berarti 6. Maka akan didapatkan 2 ampere. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah arus masing-masing, berarti kita disuruh cari I1 sama I2. Kira-kira gimana? Karena susunannya adalah seri, mereka kan berarti I-nya sama dengan I total atau I rangkaian yang tadi sudah kita hitung sebesar 2 ampere. Kemudian yang D, kalau misalkan ditanyakan tegangan masing-masing. Untuk tegangan masing-masing berarti kan V ya. Untuk V punya rumus I dikali R. Kalau kita mau cari V1 berarti I1 sama R1. I1 itu adalah 2, R1-nya adalah 4, berarti 8 volt. Kalau V2 berarti I2 dikali R2. I2 itu tadi berapa? 2 ampere ya, yang ini sama. Kemudian R2-nya adalah 2, berarti 4 volt. Nah, seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 3 di sini kalian lihat itu rangkaian apa? Ya, ini rangkaian paralel ya, karena atas bawah. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah hambatan total, berarti kalian bisa hitung dengan cara 1/RP sama dengan 1/R1. Kita anggap ini R1, ini R2 ditambah 1/R2. Maka 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/2. Ingat penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebut. Penyebutnya kita jadikan 12 aja. 6 kali 2 12. 12 dibagi 6 itu 2. 2 kali 1 2 ditambah 6 gitu ya.
menjadi 1/Rp sama dengan 8/12. Artinya apa? Kalau kamu mau cari RP-nya, berarti kalian balik aja 12 dibagi 8. Kita perkecil semuanya dibagi 4. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Jadi sementara ini kita tulis RP-nya itu adalah 3/2 ohm. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan adalah nilai dari arus. Nilai I, ingat rumusnya VIR. Jadi kalau kalian mencari I, rumusnya adalah V per R. V-nya berapa? 12. R-nya berapa? 3/2. Kita balik ya, menjadi 2/3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8 ampere. Itu adalah arusnya. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan adalah arus masing-masing. Kemudian yang D, misalkan yang ditanyakan tegangan masing-masing. Kita kerjakan yang D dulu. Kenapa? Karena kalau paralel tegangannya akan sama. Ya. Berarti tadi kan kalau kalian lihat gambarnya, coba dicek lagi ya. Tegangannya sudah ada belum? Tegangan rangkaiannya. Sudah ya, tegangan rangkaiannya itu ini. Tegangan rangkaian atau tegangan total. Sehingga tegangan masing-masing bisa kalian tulis V1 itu akan sama dengan V2 sama dengan tegangan total. Berapa? 12 volt. Lalu kalau kalian mau cari arusnya misalkan I1 rumusnya berarti V1 dibagi R1. V1 nya berapa? 12. R1 nya berapa? 6. Berarti 2 ampere. Sedangkan I2 nya V2 dibagi R2. V2 nya berapa? 12. R2 nya berapa? 2. Berarti berapa? 6 ampere. Nah, kurang lebih seperti itu.